Topik kita kali ini adalah operasi-operasi pada himpunan. Nah, yang pertama yaitu kita harus pahami dulu yang namanya irisan. Irisan itu adalah mempunyai anggota yang sama. Jadi anggota yang sama itulah yang nanti jadi anggota irisannya. Kemudian yang kedua yaitu gabungan. Gabungan itu adalah semua anggota, tetapi anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Irisan ini sering kita lambangkan seperti ini, sedangkan gabungan dilambangkan seperti U terbalik. Nah, kalau kita lihat contohnya, misalnya S itu ini semesta maksudnya. Kemudian kita disuruh mencari A iris B. Nah, maka kita harus memahami konsep irisan. Irisan itu adalah anggota yang sama. Maka kita lihat yang sama antara anggota A dan B yaitu angka satunya. Kemudian angka 3 sama-sama ada angka 3. Dan yang terakhir yaitu angka 5. Yaitu sama-sama ada angka 5. Nah, dengan demikian A iris B itu adalah anggotanya 1, 3, 5. Nah, selanjutnya N A iris B itu artinya banyak anggota A iris B. Nah, banyak anggotanya bisa kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, yaitu 1, 3, 5 tadi. Maka dia menjadi banyak anggotanya 3. Selanjutnya untuk A gabung B. A gabung B itu berarti semua anggota yang sama. Semua anggota tapi yang sama ditulis sekali saja. Nah, itu anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6. Lalu 7. Dan yang terakhir yaitu 9. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari jumlah anggota A gabung B atau NA gabung B, ini bisa kita hitung ada sebanyak 8. Lalu kalau kita akan membahas tentang komplemen. Nah, kalau A komplemen itu artinya anggota yang di luar himpunan si A. Nah, kalau kita amati dari sini, yang kita bandingkan adalah semesta dengan himpunan A-nya. Nah, jadi mana yang himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A, yaitu 7, 8, 9, dan yang terakhir yaitu 10. Lalu kalau kita mau mencari jumlah anggota A komplemen, kita hitung aja ini ada sebanyak 4. Kemudian B komplemen itu artinya anggota yang di luar himpunan anggota si B, tetapi ada di semesta. Nah, kalau kita telusuri itu ada 2, tidak ada di B. Kemudian 4. Lalu angka 6 juga tidak ada di B. Maka kita isikan 6. Kemudian 7 sama-sama ada. Lalu 8 tidak ada di B. Maka dia B komplemen. Dan yang terakhir 9 sama-sama ada. Yang terakhir adalah 10. Nah, kalau kita mau mencari banyak anggotanya, yaitu NB komplemen, kita hitung aja ini.
yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka banyak anggotanya itu adalah 5. Kemudian kalau kita mau mencari A iris A komplement iris B komplement. Nah, konsep irisan tadi itu adalah anggotanya harus sama. Artinya ada di A komplement dan ada di B komplement. Nah, kalau kita amati yang sama itu adalah 8. Maka kita isikan himpunannya 8. Lalu kita amati lagi. Ternyata 10 ada di A komplement dan 10 juga ada di B komplement. Lalu kalau kita mau mencari jumlah anggotanya, kita hitung saja, ini ada sebanyak 2. Kemudian A komplement gabung B komplement, itu artinya kalau gabung itu semua anggota di A komplement dan B komplement, tapi yang sama cukup ditulis sekali saja. Nah, kita awali dari 2, 4, 6, 8 sama-sama ada, tapi 7, 8 sama-sama ada, tapi kita tulis sekali saja. Kemudian 9, 10 sama-sama ada, kita tulis sekali saja. Jadi kalau kita mau mencari banyak anggotanya ini, cukup kita hitung aja satu persatu semuanya. Ini totalnya ada 7. Berikutnya yang harus kita pahami dari himpunan ini adalah soal cerita. Nah, untuk soal cerita kita hanya perlu paham yang namanya konsep SIL. SIL itu artinya semesta tambah iris sama dengan lain-lain. Jadi S ini adalah semesta, kemudian ini S-nya adalah semesta, lalu I-nya adalah iris, dan L itu lain-lain. Nah, lain-lain di sini artinya adalah selain semesta dan iris. Jadi apapun nanti diceritakan soalnya, selain semesta dan iris itu masuk kategori lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh 1 ini. Di sini katanya kelas 7A ada 31. Berarti 31 inilah jadi S-nya, semestanya. Kemudian sebanyak 15 siswa, 15 mengikuti kompetisi matematik. Yang 15 ini berarti dia masuk lain-lain 1. Lalu 13 yang ini masuk lain-lain yang kedua. Kemudian 7 siswa tidak mengikuti kompetisi, itu berarti masuk lain-lain ketiga. Nah, lalu yang ditanya adalah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetensi. Nah, kalau dia mengikuti kedua-duanya, artinya itu anggotanya harus sama, maka itulah yang disebut dengan iris. Jadi yang ditanya adalah irisannya. Kita terapkan konsep SIL, semesta tambah iris sama dengan lain-lain. Semestanya tadi adalah 31. Iris kita itu yang ditanya, lain-lain yang ini, maka kita masukkan semuanya selain semesta dan iris. 15, 13, 7. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti 31 tambah iris sama dengan, ini kalau kita jumlahkan semua, ini sama dengan 35. Maka iris sama dengan 35. Kita pindahkan 31 ini, maka dia jadi negatif. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah irisannya adalah 4. Selanjutnya, contoh yang kedua ini. Nah, yang 40 ini berarti itu adalah semesta. Semesta itu artinya jumlah keseluruhan.
Lalu 25 siswa di antara gemar pingpong, dia bukan iris, berarti termasuk line 1. 18 siswa gemar sepak bola, dia bukan irisan, berarti line kedua. Dan 7 siswa tidak menyukai kedua-duanya, tidak menyukai juga termasuk line ketiga. Jadi iris itu artinya adalah yang menyukai kedua-duanya atau menyukai ketiga-tiganya. Nah, dengan demikian yang dia tanya banyak siswa menyukai kedua-duanya, berarti ini termasuk irisannya. Sehingga yang ditanya adalah I-nya. Nah, kita gunakan konsep SIL saja. S tambah I sama dengan L. Lalu kita substitusi nilai-nilainya. S-nya 40. Kemudian tambah I. Lalu lain-lainnya semua selain semesta tambah iris, yaitu 20, 18, kemudian 7. Nah, kalau ini kita sederhanakan, berarti 40 tambah I sama dengan, ini kita jumlahkan saja semuanya. Inilah yang sama dengan 3, bukan ya, ini bukan 30, ini sebesar 45. Nah, maka irisannya menjadi 45. Kita pindahkan 40-nya jadi kurang, maka I-nya adalah 5. Nah, contoh yang ketiga. Dari sini katanya di dalam suatu kelas tercatat 21 orang siswa gemar bermain basket. Berarti 21 ini termasuk line L1. Kita katakan aja L1. Lalu ada 19 orang siswa gemar bermain sepak bola, berarti ini masuk L2. Kemudian ada juga 8 siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Nah, ini suka kedua-duanya, berarti dia termasuk I. Lalu katanya lagi ada 14 orang siswa tidak gemar, berarti ini tidak gemar dua-duanya, masuk L3. Lalu yang dia tanyakan dari sini adalah jumlah siswa dalam kelas, berarti itu termasuk semestanya. Nah, kalau kita gunakan konsep SIL itu, berarti S tambah I sama dengan L. Maka S itu ditanya, I-nya tadi kita udah dapat, suka dua-duanya yaitu 8. Sama dengan L ini berarti selain yang semesta dan iris, yaitu 21 tambah 19 tambah 14. Lalu kalau kita sederhanakan ini menjadi S tambah 8 sama dengan, ini kalau kita jumlahkan semua, ini aja kemarin sudah 40 tambah 14 berarti menjadi 54. Maka S sama dengan 54 dikurang 8. Jadi kita peroleh S-nya 46. Maka jumlah total atau jumlah semestanya adalah 46. Nah, yang berikutnya ini 8 siswa katanya suka bermain musik, berarti itu masuk L1. Lalu yang 12 ini suka menyanyi, berarti L2. Lalu dia bilang jika banyak seluruh siswa 14. Nah, berarti yang 14 ini itu termasuk semestanya, keseluruhan. Maka banyak siswa yang menyukai keduanya. Nah, menyukai kedua itu irisannya. Nah, kita gunakan konsep SIL.
berarti semesta tambah iris sama dengan lain-lain. Nah, semestanya tadi adalah semesta kita 14 tambah iris kita adalah yang ditanya. Lain-lainnya kita jumlahin semua selain semesta tambah iris, berarti 8 tambah 12. Sehingga iris 14 tambah iris ini kita satukan 8 dengan 12, 20, maka irisnya 20 dikurang 14. Ini kita pindahin 14 sama dengan 6. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.